Pernah dengar larangan nggak boleh masuk toilet belakang sekolah setelah jam 5 sore? Bukan karena tempatnya kotor, tapi karena sesuatu yang lebih kelam. Di sebuah sekolah tua di pinggiran kota, ada satu aturan yang selalu dibisikkan oleh kakak kelas ke adik-adiknya. Kalau jam 5 sore sudah lewat, jangan pernah ke toilet belakang. Anak-anak baru biasanya hanya tertawa. Tapi yang berani mencoba, mereka nggak pernah lagi menganggap larangan itu sebagai lelucon. Semua berawal dari seorang siswi bernama Dina. Dia baru kelas 10, masih lugu, dan penasaran kenapa toilet belakang itu selalu jadi bahan omongan. Orang bilang, tempat itu dingin walau di siang hari. Kadang, terdengar suara langkah kaki di lorong, padahal nggak ada siapa-siapa. Dina, tentu saja, tidak percaya. Sampai suatu hari Dina harus piket kelas. Jam dinding di ruang kelas menunjukkan pukul 5, lebih 15 menit saat dia selesai membersihkan papan tulis. Dina merasa perutnya melilit. Toilet belakang adalah satu-satunya yang dekat. Dia tahu tentang larangan itu, tapi apa gunanya percaya pada cerita yang nggak masuk akal? Dina membuka pintu toilet dengan sedikit ragu. Udara dingin langsung menyergapnya, seperti ada AC yang menyala. Tapi Dina tidak peduli. Dia masuk ke bilik paling ujung, menutup pintu, dan berusaha mengabaikan suara kecil di kepalanya yang berkata, "Kamu seharusnya nggak ada di sini." Dia mendengar suara air menetes, pelan teratur, seperti berasal dari wastafel di luar. Tapi ketika dia keluar dari bilik, wastafelnya kering. Saat dia melihat ke cermin, embun mulai muncul di permukaannya. Tidak ada uap, tidak ada alasan untuk itu. Tapi embun itu ada, dan di tengah-tengahnya, samar-samar, terlihat tulisan, "Tolong aku." Dina mundur, jantungnya berdetak cepat. Ini cuma ilusi, pikirnya. Tapi kemudian dia mendengar sesuatu, suara langkah kaki dari bilik di sebelahnya. Suara itu pelan, satu persatu, seperti seseorang sedang berjalan di atas lantai basah. Tapi saat dia menunduk untuk melihat ke bawah bilik, dia hanya melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sepasang kaki pucat berdiri di sana, tidak bergerak, menghadap ke pintunya. Dina lari sekuat tenaga ke arah pintu keluar, tapi pintu toilet tidak mau terbuka, seperti terkunci dari luar. Dia mengetuk keras-keras, berharap ada orang di luar yang mendengar. Tapi kemudian suara itu muncul lagi, ketukan pelan dari bilik di belakangnya, makin lama makin keras. Saat Dina menoleh, dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Bayangan seorang perempuan berdiri di depan cermin, rambut panjang menutupi wajahnya. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menunjuk ke arah Dina. Esok harinya, Dina menceritakan semuanya kepada guru BK. Wajah gurunya langsung pucat. Dengan suara bergetar, dia menjelaskan apa yang Dina alami. Beberapa tahun lalu, ada seorang siswi yang mengunci diri di toilet belakang. Dia ditemukan beberapa hari kemudian, sudah tidak bernyawa, dengan tulisan, "Tolong aku" di cermin. Sejak itu, arwahnya tidak pernah meninggalkan tempat itu. Dan dia tidak suka kalau ada yang melanggar jam larangannya. Dina berhenti menggunakan toilet belakang sejak hari itu. Tapi setiap sore, dia merasa seperti diawasi. Dan kadang, dia masih mencium bau melati samar-samar. Seperti peringatan bahwa dia pernah melewati batas larangan itu.